Nama Deddy Corbuzier kembali jadi perbincangan aktual setelah diangkat menjadi staf khusus di Kementerian Pertahanan. Bahkan tak lama setelah itu kembali ramai perihal dirinya yang disebut-sebut sebagai tentara giveaway, hingga tingkahnya yang pernah menyemprot anak-anak sekolah yang mengeluhkan makanan bergizi gratis atau MBG juga tak luput dari sorotan publik. Selain itu juga terdapat kontroversi lainnya dari pembawa acara fenomenal ini. Biar fans tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa kontroversi Deddy Corbuzier terbaru ngata-ngatain siswa yang keluhkan MBG. Sentil siswa yang keluhkan menu MBG. Menu makan gratis yang disuguhkan untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah rupanya tidak semuanya mendapat respon dengan baik. Terbukti ada salah satu dari mereka yang mengeluhkan jika ayamnya tidak enak, keras, dan lain sebagainya. Hal itu rupanya mendapat tanggapan langsung dari Deddy Corbuzier. Ia merasa jengkel dengan anak tersebut sehingga mengatakan agar anak itu lebih bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dirinya juga melontarkan kata-kata yang terbilang kasar, yakni kurang enak lalu PA. Komentar dari Deddy Corbuzier tersebut sontak saja mendapat banyak kecaman dari netizen. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa anak tersebut hanya menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan perihal menu MBG yang diinisiasi sama Presiden Prabowo Subianto, sehingga ia pun menjawabnya dengan jujur. Buat konten dengan judul tutorial jadi K di Indonesia. Dalam satu kesempatan, Deddy Corbuzier sempat mengundang pasangan K ke acara podcast miliknya. Tetapi sayang sekali yang dibahas kala itu bukannya bersifat edukasi, melainkan membahas yang tak penting dan hal lainnya yang terbilang sensitif atau mengarah pada perbincangan orang dewasa. Tak heran jika video yang disuguhkan tersebut kemudian membuat kegaduhan dan bahkan banyak pula yang mengecam habis-habisan Deddy Corbuzier serta pasangan K tersebut. Situasi yang memanas itu membuat Deddy Corbuzier akhirnya memutuskan untuk men-take down video tersebut. Taruhan sama Ivan Gunawan. Seorang pembawa acara dan juga desainer kenamaan tanah air, Ivan Gunawan juga sempat menjadi bintang tamu di acara podcast Deddy Corbuzier. Dalam kesempatan itu banyak hal yang dibicarakan oleh keduanya, termasuk menyinggung perihal berat badan Ivan yang terus bertambah. Berawal dari situlah kemudian muncullah sebuah ide untuk melakukan taruhan. Dalam artian jika artis yang disapa Igun itu berhasil menurunkan berat badannya hingga mencapai 20 kg, maka artis berkepala pelontos tersebut akan memberikan uang sebesar 500 juta. Tantangan itu pun disanggupi samarkan kerja Ruben Onsu tersebut. Dan Ivan pun berhasil menurunkan berat badannya hingga 24 kg. Dengan demikian maka Deddy pun memberikan uang seperti yang dijanjikan. Tetapi apa yang dilakukan ayah Aska tersebut mendapat tanggapan negatif dari warganet karena dianggap mencontohkan hal yang tidak pantas. Di samping itu, Deddy juga disebut-sebut mengajari taruhan yang buruk dan body shaming. Konten itu juga dianggap semakin melanggengkan stigma tentang citra tubuh. Sebut orang gila kebal COVID-19. Deddy Corbuzier juga sempat mendatangkan bintang tamu komika yang cukup fenomenal bernama Mongol. Kala itu keduanya menyinggung orang dengan gangguan kejiwaan, namun apa yang disampaikan mereka bukannya bersifat edukasi, malah menimbulkan kegaduhan. Dikarenakan ayah daripada Aska tersebut menggunakan kata gila dalam podcast yang bertajuk Orang Gila Kebal COVID-19. Penggunaan kata gila ini kemudian menimbulkan protes dari perkumpulan jiwa sehat. PSG meminta Deddy Corbuzier untuk menggunakan istilah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Setelah ditegur dan mendapat somasi, Deddy dan Mongol mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke publik. Berseteru dengan Aldi Taher. Pria yang kini usianya menginjak ke 48 tahun,
Deddy Corbuzier juga pernah terlibat perseteruan dengan Aldi Taher. Perseteruan itu bermula dari Aldi yang sering menandai akun Deddy di Instagram dengan mengunggah story yang menyebut podcast Deddy sebagai maksiat. Suatu hal yang membuat demikian karena mantan suami Dewi Persik itu menilai pada saat mengundang Dinar Kendi ke kanal YouTube-nya membicarakan hal-hal yang tidak senonoh. Tetapi pada akhirnya Aldi memutuskan untuk meminta maaf karena tak ingin persoalan yang tengah dihadapi jadi semakin panjang, termasuk sama Dinar Kendi yang sempat disentil juga memilih untuk berdamai.